didn't come to Indonesia. Ya, more than 1.5 months I didn't come to 1,5 Indonesia. bulan saya selama ini nggak datang buat terakhir ini. When I look at the day, ayo mau datang, aduh, Waktu saya capek. lihat lagi Mei, aduh datang lagi. Aduh, Sister Ibu Luz asked me to come, aduh. I tell my wife, aduh kangen lah, 1,5 bulan saya di Malaysia enjoy. I don't want. Sudah kayak enakan, so istri lupa kejar. Kayak enakan sudah. But in that 1.5 months, Dalam 1,5 bulan itu I enjoy myself. saya nikmati ya kebersamaan dengan keluarga. Even 1.5 months, God opened so many doors in Bahkan Malaysia. dalam waktu kurang dari itu Tuhan buka lebih banyak pintu. People keep on calling me. Saya diteleponin terus Until I have to batalin pelayanan. sampai banyak pelayanan yang saya mesti tolak. Why want to look for pelayanan? Kenapa mesti cari-cari kejar-kejar pelayanan? If you enjoy bahasa lidah, Bapak itu kalau kita nikmati hubungan Tuhan dengan berkata-kata bahasa lidah, your pelayanan will be very effective. pelayanan justru lebih efektif karena hubungan tadi ya. You don't care how many people preaching. Jadi jangan peduli berapa banyak orang yang dengar khotbah kita. Your pelayanan will become kualitas. Pelayanan kita akan berkualitas. How khotbahnya much lebih God want to berkualitas. use you? You are the Nah, itu qualitas orang Christian. sebagai kita, Tuhan mau pakai kita orang yang berkualitas. I believe tonight, I don't care how many people. Saya nggak peduli jumlahnya hari ini, nggak peduli. Tell the person, you are here, you are Katakan quality engkau people. ada di sini, engkau orang penting. Amen. Engkau orang yang berkualitas. Hallelujah. You go everywhere, people will like you. Kemanapun saudara pergi, dapat perkenan, dia disukai. It's designed for people who pray. Ingat, didesain, dirancang supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dalam doa. The disciple gather in the upper room, Ingat, para murid dia berkumpul di loteng atas itu, cepat mula-mula itu. and the anointing come upon the 12. Waktu urapan Tuhan datang ya kepada ke-12 murid, And from the 12 goes up to 120. sampai menjangkau 120 akhirnya berkembang. And from the 120, Dari 120 they move out again. menjangkau ya sampai seluruh dunia. Remember, this is the anointing of the Spirit. Bapak Ibu, urapan roh All start from personal relationship with God. dimulai dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Amen. Jesus says so. Yesus berkata Greater begitu. work shall you do in my name. Lebih besar pekerjaan yang kau lakukan di dalam namaku. Ya. Jesus say in John 7, Dalam Yohanes pasal 7, Yesus out of berkata, this belly shall flow stream of living water. Yohanes pasal 7 itu ya, ayat 37, 38 itu dari perut ini, dari hati ini akan mengalir sungai-sungai kehidupan, aliran-aliran air hidup. People say the Holy Spirit is in the stomach. I don't know why. Orang berkata, karena terjemahan Inggrisnya belly, perut. Banyak orang berkata bahwa Roh Kudus dari perut ini sebenarnya. Now put your hand on your stomach. Roh Saya Kudus taruh di sini. di sini. Roh Kudus ada di So if sini. you eat too much, the Roh Kudus cannot move. Kalau makan kebanyakan nanti mengganggu gerakan Roh Kudus. But the Holy Spirit is moving out. Tapi Hallelujah. Roh Kudus mengalir keluar ya. Out of this belly flows the Dari stream of perut living kita water. ini saudara mengalir aliran-aliran atau sungai-sungai kehidupan itu. Ya. Amen. Yohanes ya 7 ayat 37, Holy Spirit 38. empowered to be effective witness. Nah, Roh Kudus bantu kita, memberi kita kuasa supaya kita jadi saksi Kristus yang efektif. People who enjoy praying in tongues Orang-orang yang menikmati ya berkata-kata bahasa lidah dalam doanya, will effective in evangelism. dalam penginjilannya akan lebih efektif, lebih How many mencapai want sasaran. mengingat lebih Mau effective? nggak mencapai jiwa dengan tepat sasaran? Start from praying in tongues all the Itu time. dimulai dengan hubungan kita dengan Tuhan dalam bahasa lidah tadi, doa dalam bahasa lidah. Ya. Amen. Ya, And this is a culture we must practice. ini budaya yang baik harus kita latih, kita biasakan. Nowadays the church are getting lesser bahasa Sekarang lidah. ini ya gereja-gereja kita lihat bahasa rohnya turun dari pakai lagi bahkan. Become formula. Jadi formula Stand akhirnya. up. Laba 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 berhenti. Cuma laba berhenti. Laba laba only no anointing. Ya laba-laba aja tuh. Ya urapan nggak ada. Laba 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 no anointing. Laba. Kering my brothers, kering. Caring. And now even some Sekarang- very few church no more praying in tongues. Makanya berapa gereja bahasa rohnya nggak pernah lagi. 90% of the church members don't know how to speak in tongues. 90% jemaat nggak lagi berkata bahasa lidah. And they call themselves charismatic church. Tapi menyebut diri mereka gereja karismatik. My brothers, better don't call charismatic. Karismatik artinya karunia, yang penuh karunia. Jangan sebut kalau nggak digunakan. Better call semi-automatic. Lebih baik disebut semi otomatis. Not automatic, semi-automatic. Half automatic. Setengah otomatis. But this charismatic church must Tapi enjoy. gereja karismatik yang penuh karunia ini harus menikmati hubungan dengan Tuhan dalam bahasa lidah. Ya. Amen. Speaking in tongues is the evidence that you move into other Ini anointing. ini tanda pintu gerbang masuk pada urapan lain. Ini pintu masuknya. Paul encouraged the church to cover for it.
Bapak Ibu Paul Paul encouraged. itu menguatkan jemaat supaya kita merindukan, menginginkannya, covet, sungguh-sungguh menginginkannya. It's so important, brother and sister, Jadi sangat penting kita mendapatkannya. to show love. Supaya kita menunjukkan kasih, How to show love? bagaimana caranya? I mean, Christian, we must love one another, right? Bukankah perintah Yesus bahwa kita Kristen harus saling mengasihi ya? How to show love? I mean, Gimana menunjukkannya? give me some example. Salah satu contoh gimana jawaban? Contoh Melayani. melayani ya. Sama? Yang lebih tepat lagi apa? Dengan memberi. Memberi, melayani, ya. This is natural. Ini alami. But what the Bible say? Tapi kata kita apa? 1 Corinthians 13:13. Ya, 1 Korintus 13 Put up ayat 1 13. Corinthians 13:13. 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Let's put up there. Kasih tadi ya. 1 Korintus pasal 13 dulu ayat ya. Mari kita baca sama-sama. Ayo sama-sama baca 1 2 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan paling besar antara ialah kasih. What book is this? Buku Buku apa ini? apa, kitab apa nih? Corinthians is buku atau surat? Surat atau surat ya? Surat ke pasal 1, pasal 2 atau? Ada nggak pasalnya? Sebenarnya nggak ada kan pasal. Do you write surat not? Suka nggak baca surat? You write surat pasal Pada 1. nulis nggak? I love you. Pasal Surat 2. kepada pasal. Pasal 1, I love you. aku cintrong sama kamu. Pasal 2. Do Pasal you love 2, me? kamu gimana mengasihi Pasal Allah? 3. Pasal 3, Jemaat kering. Do you have pasal or not? ada pasalnya nggak? Kalau surat ya ada kan No. sebenarnya. So original when Paul writes, Aslinya Corinthian. waktu Paulus menyurati jemaat di got Korintus, pasal or not? ada ditulis pasalnya nggak? Nggak ada. No. Who is the one that put the pasal in? Yang kasih pasal siapa? The interpreter, right? Ya, yang They menafsirkan make ya it. kan, So can I say supaya gampang say the book of 1 Corinthians is a continuous one? Bisa nggak kita bilang 1 Korintus itu nyambung kan surat? Can I say satu 1 surat Korintus? utuh itu loh. 1 Corinthians 13:13 is connection with 1 Corinthians 14 chapter 1. Ya pasti nyambung dong dengan pasal 14 ayat 1 kan. Shall we see 1 Corinthians Boleh 14 nggak kita verse 1? lihat pasal 14 ayat 1 sekarang? 1 Korintus 14 ayat 1. Ya ini kan sambung. Sambung. Ya. Mari. Baca sama-sama. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. So if I continue, if I speak 1 Corinthians 13, faith, hope, love, the greatest is love. I connect and say, in order to love, I must berusaha untuk bernubuat. Correct or not? Ya, benar nggak maksudnya gitu. Jadi kan 1 Korintus 13 ayat 13 bahwa tertinggal 3 hal, semua nggak ada, tinggal iman, harus kasih, tapi yang terbesar kasih. Nah, untuk bisa menyatakan kasih harus bernubuat, artinya menyampaikan pesan Tuhan gitu. Is a connection or not? Do you Ada see the hubungan nggak? connection? Nyambung nggak? Nyambung. Kejarlah kasih. Harus kejar kasih Ini itu. cara untuk mengasihi. Caranya gimana? Cara mengasihi itu. Supaya kamu perlu karunia roh, terutama Ya. karunia untuk bernubuat. Terutama Terutama apa tadi? Terutama karunia itu cara menyatakan kasih. dan personal, I love you. Coba katakan sama sebelah kita, aku mengasihimu. Besides from melayani, besides from memberi, Selain melayani, memberi, you must understand to use karunia roh to bless people. pakai karunia roh yang dari Tuhan untuk memberkati orang lain. That is so powerful. Ya, That is so powerful. itu dahsyat sekali. Better than you melayani. Ya, itu lebih daripada pelayanan biasa. When you can get what the Holy Spirit speak and begin to pray for Kalau people. surat tangkap ya isi hati Roh Kudus, sampaikan pesan Roh Kudus pada orang lewat doa, itu dahsyat. The church will be different already. Jemaat akan beda. The church will not be methodic. Jemaat dah jadi metodis. The church will not be kaku. Kaku, harus begini. Worship leader no need to come on, no need. Ayo, pemimpin puja, ayo, semangat. Ngoni itu ayo sudah capek sekali. Ayo dan semua dan naik semua ngantuk. But if any one of you are penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa Tuhan, I tell you, lebih gampang kerjaannya. Pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, pelayanan lebih mudah ya. Today the worship leader, come on brother, come on sister. Kesian pemimpin puja, Semua, ayo, capek. jemaat, ayo semangat, berdiri, Especially the berdiri, first service in the morning. terutama ibadah pagi lagi jam ngantuk. But if you are berkobar inside, Iya, tapi kalau di dalam hati berkobar-kobar dengan kasih, you come to worship God. hatinya udah rindu untuk menyembah Tuhan. God began to tell you, go to that sister, Pasti Tuhan bilang, datangi ibu itu, go to that brother, datangi pada bapak itu, give him a prophecy. berikan pesanku.
You can be used by God. Kau bisa dipakai Tuhan hari itu. Oh, hallelujah. Gak usah tunggu pelayanan mimbar. You can bring something to give to others. Jadi datang udah hati siap menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu pada orang lain. If the pastor also move in the spirit. Nah, kalau gembala di sini atau para asisten gembala di sini bergerak di dalam roh, This church will be full. gereja ini pasti tidak tahan, penuh semua ya. Orang dapat pesan Tuhan kaget semuanya. Today people come to receive so many teaching. All of them, sorry ya, all of them is only motivation. Ya, kebanyakan sekarang gereja banyak teori motivasi masuk di gereja, bukan firman. Nak nyentuh hati, nyentuh ini Nggak only. nyentuh hati, nyentuh ini, otaknya tambah gede gitu. The more you listen, the more you become proud. Makin dengar makin sombong orang. Dengar, ketawa kakak, but not inside here. Rohnya tidak tersentuh. But if you enter to the place, Tapi Bapak Ibu, kalau kita masuk di suatu when tempat, everyone are moving in the spirit, semua bergerak di dalam roh, dituntun suddenly the roh power of kudus. God come. Tiba-tiba kuasa Tuhan turun, People began to prophesy. orang mulai sampaikan pesan The church will Tuhan. grow. Gereja, wah, hidup ya, bertumbuh. Do you see it or not? Bapak Ibu lihat nggak pentingnya melibatkan The roh church kudus? has lost the power of love Banyak gereja kehilangan kuasa kasih itu. because the church are not trained. Karena jemaat tidak terlatih dan terbiasa dilatih dalam hal ini. The church only come to hamba Tuhan. Datang cuma minta didoain sama Dengar Tuhan. suara Tuhan, hamba Tuhan ngomong sesuatu. Ya, hamba Tuhan yang bisa dengan suara Tuhan ngomong. But in the end time, my brothers and Tapi sisters, pada akhir zaman ini, God is raising up kan everyone. Tuhan lagi bangkitkan generasi-generasi profetik setiap kita. saudara. Down the person, setiap kita bisa bernubuat. Setiap kita dapat bernubuat. Oh, hallelujah. Amin. Iya, bisa dengar semua kita. Amen. Amin. Speak to edify the church. Nah, tujuannya apa? Ucapkan untuk menguatkan jemaat. Edify, menguatkan jemaat. Yang kita sampaikan untuk menguatkan jemaat. I think the church must enjoy speaking in tongues. Nah, jemaat harus nikmati berkata dalam bahasa lidah. Di rumah, It starts di from the sini. leader. Dimulai dari pemimpinnya. It ya. start from the worship Dimulai leader. dari pemimpin pujian harus banyak berkata dalam bahasa lidah. Ya. At home, pray Di more in tongues. rumah tuh banyak berdoa dalam bahasa lidah. Today people banyak nyanyi, Sekarang tapi banyak orang nyanyi. di rumah tidak bahasa terus. lidah. Tapi di rumah tidak pernah berdoa dengan intim dengan Tuhan dalam bahasa lidah. I was brought up in the family. My father pray in tongues early in the morning. 5 o'clock pray for 5 hours. Naik motorcycle. Enjoy bahasa lidah. Saya dibesarkan dari keluarga seperti itu ya, jam 5 pagi bahasa lidah, sampai naik sepeda motor bahasa lidah. Bahasa lidah terus. Enjoy praying in tongues. Menikmati, artinya menikmati kehidupan berbahasa lidah intim dengan Every time you sit with them, setiap kali kalau duduk dengan mereka, you can feel they're praying in tongues. ya, orang tuanya maksudnya mereka berdua bahasa lidah. I see today there's a lot of your pastor don't pray in tongues. Sekarang saya lihat banyak pendeta udah nggak lagi bahasa lidah. Ada hanya di mimbar. Hanya mimbar aja, Di luar ada. rutin jadi bahasa liturgi di rumah. At home they will pray in tongues. Nggak pernah bahasa lidah. At home watch TV only. Di rumah banyak nonton TV. Tell the Apa person kata next to you. sinetron gitu. Tell the person next to you, you must enjoy Saya praying in katakan tongues. sudah kita harus nikmati lo bahasa lidah di rumah. Ya, Hallelujah. Amen. supaya rohnya kuat peka gitu. Tell the person next to you, Dia pastor is ngomong not pada talking saudara about kita, you. Pak Pendeta enggak ngomongin kamu kok ya. Nggak usah tersungging. Kamu sendiri tahu, okay? Kamu ngerti loh maksudnya ya. You enjoy. Artinya harus nikmati tuh hubungan dengan Tuhan ini dengan You bahasa must lidah. build the spirit. Iya, lewat roh, dari roh. I think the church must be built by the spirit. Gereja itu harus dibangun ya di dalam roh. Cannot membatasi roh, my brothers and Nggak sisters. boleh batasi Roh Kudus bekerja. Today people are so methodic, they don't want the Holy Spirit to work. Sekarang ya, gereja-gereja menghalangi Roh Kudus bekerja. Ya. Pastor, Ah, this got session 4 session. Pak Pendeta ini 4 session ya. Session pertama Sesi pertama is only for member call, altar call for those people who not yet receive Jesus. ya, panggilan mimbar hanya untuk orang yang belum terima Yesus. Second section, Ya, untuk ibadah kedua, jam third kedua. session only for Jam those who kedua, not yet ketiga, receive Jesus. hanya bagi mereka yang nggak terima Yesus. Those who want to jama Roh Kudus, Jamaah Roh Kudus untuk terima suara doa nggak tunggu boleh. sampai the last session. Nanti ibadah terakhir. Not di church, Kata ya? pendeta, bukan gereja ini, But bukan. there's a church in Jakarta. ask me. Ada satu gereja di Jakarta ya, First session, di Tangerang. ask me. Pertama, sesi pertama, Give you 45 minutes preach. Pak, khotbahnya 45 menit ya. 5 minutes, 3 minutes, 5 menit. 2 minutes, 1 minute. 1 menit. Selesai. Selesai. But Jadi khotbah dia not just selesai. Tapi khotbah belum selesai. Finish. No, he told me so. I don't know how to write. Read Ditulis first, selesai. finish. Bapak suruh berhenti gitu. So I finish. Jadi saya selesai. And the deacon come.
Only those who want to receive Jesus. Lalu dia akan umumkan, hanya bagi yang mau terima Yesus boleh ke depan. How about those who want to receive the power of the Holy Spirit? Bagaimana mereka yang mau terima kuasa Roh Kudus? Tunggu sampai akhir. Tunggu ibadah terakhir, datang lagi. How you can control the Holy Spirit like Gimana that? kok bisa kendalikan Roh Kudus kayak gitu ya? You control the time, I understand. Kalau mau kendalikan waktu boleh. You control the speaker until session pertama hanya untuk orang yang mau selamat. Kalau mau zaman Roh Kudus, sesi yang ke akhir sekali. The Holy Spirit will say, okay, wait for them. Iya. Can or not? Masa Roh Kudus belum Can tentu or not, sister? Susah ya. kendalikan Roh Kudus? Ya, angel aja susah. Let the Holy Spirit do what He wants. Ya Roh Kudus bebas melakukan apa yang dia mau dong, ya kan? Amen. You will find the person yang Tos orang sebelah kita yuk. saya mau mengalir. Saya mau mengalir dipimpin Roh. Amen. The purpose of the tongue for the church. Nah, maksud tujuan bahasa lidah untuk jemaat apa? What is the purpose? Tujuannya apa? Satu, The utterance is not understood by the speaker but overheard by the members of the public. ya pengucapan ini tidak dimengerti oleh pembicara. Bahasa lidah kan pembicara yang nggak ngerti, tapi dimengerti oleh anggota jemaat ya. But the utterance in the public worship followed by the interpretation. Tapi biasanya yang kedua ya itu diikuti oleh interpretasi, penafsirannya. After the Holy Spirit come upon the Artinya person, waktu bahasa lidah turun ya harus diikuti oleh penafsiran dalam bahasa sehari-hari itu. give some time for the speaker for the interpreter to interpret. Ya izinkan For the congregation. untuk jemaat untuk interpretation. For the congregation to speak. Maybe God has